Amerika Serikat baru meluncurkan bom penembus bunker terbaru seberat 5.000 pon ke gua misil anti kapal Iran yang diperkuat. Hasilnya, kehancuran total, kekacauan, dan teror. Ini bukan sekadar target tersembunyi di peta, melainkan inti Angkatan Laut teror mula, penggerak tersembunyi yang mengancam hampir 1/5 aliran minyak dunia. Ini menjadi tonggak sejarah lain dalam perang, dengan Amerika tetap ofensif. Dengan terus melancarkan kampanye yang terkoordinasi, yang kini menampilkan senjata-senjata yang belum pernah digunakan sebelumnya, ditambah pembom siluman B-2, pembom berat B-1, dan pembom saturasi B-52, dampaknya sangat menghancurkan bagi militer Iran. Banyak hal yang perlu dibahas soal perkembangan ini, tapi mari fokus dulu pada bom penembus bunker baru yang baru saja digunakan. Semuanya bermula beberapa malam lalu, 17 Maret. Pesawat Amerika melintas di pantai selatan Iran dan menjatuhkan bom penembus bunker 5.000 pon. Ini bukan target acak. Bom-bom diarahkan ke fasilitas bawah tanah di tepi Selat Hormuz, tempat Iran menyembunyikan rudal jelajah anti kapal. Situs-situs rudal itu ada di sana untuk alasan tertentu. Iran menempatkan rudal-rudal itu untuk mengancam kapal tanker manapun yang mencoba melewati selat tersebut. Pada saat yang sama, ranjau-ranjau dipasang di jalur-jalur utama menggunakan kapal serang kecil yang dikirim untuk berpatroli dan mengganggu kapal-kapal. Sedikit demi sedikit, tekanan meningkat hingga lalu lintas melalui selat benar-benar terhenti. Saat itulah dampak global mulai terasa. Jalur air sempit ini mengangkut hampir 20 juta barel minyak setiap harinya. Jadi ketika kapal-kapal berhenti bergerak, dampaknya langsung menyebar dengan cepat. Pasar minyak langsung bereaksi. Harga naik melewati $110 per barel dalam beberapa hari. Dampaknya pun meluas, tak hanya di sektor energi. Biaya mulai terasa di mana-mana, mulai dari harga bahan bakar yang lebih tinggi di SPBU, tiket pesawat yang lebih mahal, hingga tagihan belanja yang meningkat. Sesuatu yang mungkin sudah sangat akrab bagi banyak dari kalian. Itulah sebabnya Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang target-target Iran tersebut. Bom yang digunakan disebut GBU-72 dan ini merupakan langkah besar dibandingkan dengan yang sebelumnya digunakan militer. Masing-masing memiliki berat sekitar 5.000 pon, tapi bukan hanya soal ukuran. Sebagian besar berat itu berasal dari hulu ledak baja tebal yang dikenal sebagai BLU-138. Cangkang itu dibuat sangat kuat bukan tanpa alasan. Cangkang ini harus mampu bertahan dari benturan, mempertahankan bentuknya, dan terus menembus ke depan tanpa hancur. Di dalam cangkang, semuanya jadi serius. Bom itu membawa lebih dari 1.000 pon bahan peledak berkekuatan tinggi, campuran PBXN-109 dan AFX-757. Bahan peledak ini dibuat agar tetap stabil saat jatuh dan benturan, lalu melepaskan seluruh energi pada waktu yang tepat. Jadi bom ini tidak hanya menghantam dengan keras, tapi juga dengan cerdas, menyimpan seluruh kekuatannya untuk saat yang paling tepat agar dapat menimbulkan kerusakan maksimal. Lalu ada sistem pemandu yang membuat semuanya menjadi sangat presisi. Di belakang, sistem JDAM memakai GPS dan navigasi internal untuk mengarahkan bom ke target. Meski kondisi tak sempurna, sistem tetap menyesuaikan jalurnya saat jatuh. Itulah sebabnya bom-bom ini bisa jatuh hanya dalam jarak beberapa meter dari sasaran yang dibidik. Ini bukan sekadar daya hancur yang dijatuhkan dari langit, tapi terkontrol, akurat, dan disengaja. Keunggulan senjata ini adalah bisa menembus sangat dalam sebelum meledak. Bom dijatuhkan dari ketinggian dan gravitasi menariknya makin cepat hingga menghantam tanah dengan kekuatan besar seperti kereta cepat menabrak baja. Kecepatan itu dikombinasikan dengan hidungnya yang diperkuat memungkinkannya menembus lebih dari 45 meter tanah padat atau sekitar 4,5 meter beton bertulang tebal. Keunggulan utama muncul setelahnya. Bom ini memiliki pemicu pintar yang mendeteksi hambatan ketika menembus tanah, batu, dan beton. Alih-alih langsung meledak saat benturan, bom ini terus menembus lebih dalam sampai mencapai titik yang tepat, lalu memicu ledakan tepat pada saat kerusakan yang ditimbulkan bisa paling besar. Saat ledakan itu akhirnya terjadi, ledakannya berada jauh di bawah tanah. Gelombang kejut merobek terowongan, meruntuhkan ruang, dan menghancurkan segalanya dari dalam keluar. Dan ketika bom ini digunakan, tanahnya tidak hanya retak, tapi juga bergerak. Inilah yang membuatnya sangat efektif terhadap target Iran yang diperkuat. Sistem rudal Iran dirancang untuk tetap tersembunyi di terowongan bawah tanah yang panjang, dilindungi oleh lapisan beton dan batu sampai mereka siap untuk ditembakkan. Senjata ini mengubah keunggulan jadi kelemahan, menghancurkan ruang tersembunyi yang seharusnya jadi tempat bertahan.
GBU-72 mungkin terdengar seperti muncul begitu saja, tapi sebenarnya tidak. Senjata ini dikembangkan beberapa tahun dan diuji sejak 2021 saat militer menjatuhkan versi awal dari jet F-15E Strike Eagle di lapangan tembak AS. Saat itu mereka baru memeriksa hal-hal dasar, apakah senjata ini bisa mengenai sasaran dengan akurat, apakah senjata ini bisa menembus sesuai harapan di kondisi nyata. Setelah uji coba awal menjanjikan, pengembangan dilanjutkan. Pada 2024, uji coba dengan pembom B1 pun dimulai dan membawa perubahan. Para insinyur bahkan harus mencari cara untuk membawa beberapa bom ini di rak eksternal di bawah sayap. Hal ini lebih penting dari yang terlihat, karena artinya sebuah pembom bisa membawa lebih dari satu bom dalam satu misi. Lebih banyak bom berarti lebih banyak target bisa diserang sekaligus, dan tekanan pada objek di bawah tanah meningkat. Inilah keunggulannya. GBU-72 dikembangkan dari GBU-28 dari era 1990-an, namun memiliki kemampuan lebih unggul. Bom ini mampu menembus lebih dalam dan menghantam lebih kuat. Cangkangnya lebih kuat sehingga tahan benturan dan bisa menembus ke bawah. Screen-nya juga lebih pintar, menunggu posisi tepat sebelum meledak. Gabungan semua ini membuat serangan bawah tanah jauh lebih kuat. Bom ini juga mengisi celah kemampuan. Bom ini berada di antara GBU-28 yang lebih tua dan bunker buster raksasa 30.000 pon yang dipakai pembom B2 untuk target paling terlindungi. Untuk target sangat dalam, di bawah pegunungan, Amerika Serikat meluncurkan senjata konvensional terbesarnya. Pembom siluman B2 Spirit membawa Massive Ordnance Penetrator atau MOP, sebuah bom seberat 30.000 pon yang luar biasa dan merupakan bunker buster konvensional terbesar yang pernah dibuat. Ini bukan senjata biasa. Senjata ini dibuat untuk tugas yang tak bisa dilakukan senjata lain. Mampu menembus lebih dari 200 kaki tanah dan beton bertulang sebelum meledak di benteng bawah tanah. Saat MOP dijatuhkan di kota-kota rudal Iran yang paling dibentengi dan fasilitas yang diduga terkait nuklir, dampaknya sangat menghancurkan. Kompleks yang dulu dianggap tak tersentuh Teheran runtuh dari dalam. Pusat komando tersembunyi di pegunungan lumpuh total. Gudang penyimpanan dan pusat produksi yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dibangun hancur dalam hitungan detik. Penggunaan MOP menunjukkan eskalasi baru dalam kampanye ini. Ini mengirimkan sinyal yang jelas bahwa Amerika Serikat tidak hanya mengandalkan bom penembus bunker GBU-72 seberat 5.000 pon yang lebih baru, tetapi juga bersedia melepaskan bom konvensional terbesar mereka pada target-target paling sulit. Kombinasi senjata-senjata ini telah menghilangkan ilusi terakhir Iran tentang keamanan di bawah tanah. Tidak ada bunker yang terlalu dalam, tidak ada gudang senjata yang terlalu tersembunyi, dan tidak ada ancaman yang berada di luar jangkauan. MOP tidak hanya menghancurkan bangunan dan terowongan, senjata ini juga menghapus rasa tak terkalahkan yang selama ini diandalkan Teheran selama bertahun-tahun, menunjukkan bahwa bahkan lokasi yang paling diperkuat pun kini menjadi rentan. Dengan ancaman yang terkubur paling dalam, yang sudah diatasi MOP di awal kampanye, GBU-72 masuk untuk tahap berikutnya. Karena itu, senjata ini digunakan dalam serangan 17 Maret. Targetnya adalah baterai rudal dengan sistem seperti Khalij Fars dan Nur, senjata sangat berbahaya. Rudal ini mampu mencapai Selat Hormuz dan menyerang kapal tanker dari jarak puluhan mil, seringkali sebelum awak kapal menyadarinya. Selama sistem ini aktif, pengiriman melalui selat tetap terancam. Ketika tempat penyimpanan dan peluncuran bawah tanah dihancurkan, situasi berubah. Rudal kehilangan keunggulan tanpa posisi tersembunyi, sehingga risiko bagi kapal yang melintas menurun. Ini adalah salah satu langkah kunci untuk membuat lalu lintas kembali berjalan melalui salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Saat arus mulai pulih, tekanan harga minyak mereda, sehingga biaya harian seperti bahan bakar dan makanan ikut turun. Serangan di pesisir ini hanya bagian dari kampanye udara besar yang telah berlangsung berminggu-minggu. Efektivitasnya terletak pada penggunaan bersamaan 3 pembom jarak jauh Amerika Serikat, B2, B1, dan B52. Masing-masing punya tugas, dan saat digabung, tercipta siklus tekanan terus-menerus. Iran diserang, berusaha pulih, lalu diserang lagi sebelum sempat berkonsolidasi kembali. Biasanya dimulai dengan B2 Spirit, pembom siluman yang dirancang menyusup pertahanan tanpa terdeteksi. Bentuknya membelokkan radar dan permukaannya menyerap sinyal, sehingga pesawat ini sulit dideteksi saat melintasi benua. Misi ini biasanya dimulai di Missouri, di pangkalan udara Whitman, dan berlangsung puluhan jam dengan pengisian bahan bakar di udara. Awal kampanye, B-52 menyerang target terdalam dan paling terlindungi, seperti Fordo dan Natanz, dengan bom penghancur bunker untuk meruntuhkan fasilitas bawah tanah. Kini fokusnya sedikit berubah.
Mereka memakai GBU-72 untuk menyerang situs rudal pesisir dan area peluncuran yang diperkuat. Target ini tetap sulit meski bukan yang terdalam. Karena B-2 tersembunyi, pesawat ini dapat menyerang lebih dulu, menghancurkan pertahanan utama, dan membuka jalan bagi langkah-langkah berikutnya. Setelah pertahanan melemah, semuanya jadi lebih cepat. Saat itu B-1B Lancer mulai dikerahkan. Jet ini sangat cepat, dan dengan sayap disapu ke belakang, bisa mencapai kecepatan supersonik. Kini banyak dari mereka bermarkas di RAF Fairford, Inggris, sehingga jarak ke Iran lebih dekat dan memungkinkan lebih banyak misi dalam waktu singkat. Ini penting karena fase ini sangat bergantung pada momentum. Setiap B-1 dapat membawa hingga 75.000 pon senjata, mulai dari bom penembus bunker hingga bom presisi dan rudal jelajah. Setelah B-2 berhasil menghancurkan target-target paling sulit, B-1 bergerak cepat dan menghantam target yang tersisa. Pusat komando, lokasi perakitan rudal, dan baterai pantai yang masih bertahan. Dalam beberapa kasus, mereka membawa GBU-72 di dudukan eksternal, menunjukkan fleksibilitas sistem ini. Kecepatan dan muatan berat mereka memungkinkan menghantam beberapa target sekaligus, sehingga Iran sulit memindahkan peralatan atau melakukan pemulihan. Lalu ada B-52 Stratofortress yang membawa kekuatan dengan cara berbeda. Pesawat ini sudah ada sejak Perang Dingin, namun tetap mampu memberikan daya tembak besar. Banyak juga yang beroperasi dari RAF Fairford dan siap berangkat cepat. Sebuah B-52 bisa tetap di udara selama berjam-jam, berputar dan menyerang berulang kali, atau meluncurkan rudal jelajah dari jarak yang aman. Kampanye ini berfokus pada jaringan luas, lapangan udara, depot bahan bakar, baterai rudal, dan lokasi pendukung yang menjaga operasional. Karena B-52 bukan pesawat siluman, kehadirannya sendiri sudah menjelaskan banyak hal. Ini menandakan pertahanan udara Iran sudah sangat lemah, sehingga pembom besar pun bisa beroperasi dengan risiko lebih kecil. Secara keseluruhan, situasinya seperti estafet. B-2 lebih dulu diam-diam menghancurkan target sulit. B-1 lalu datang dengan kecepatan dan daya tembak, memperluas kerusakan dan memberi tekanan. B-52 tetap bertahan, menghancurkan semua yang tersisa, dan memastikan tak ada yang bisa beroperasi lagi. Siklus terus berulang dan dampaknya makin besar. Ribuan target telah dihancurkan, dari pusat komando di pedalaman dekat Teheran hingga pangkalan angkatan laut di sepanjang teluk dan situs rudal bawah tanah yang mendukung serangan terhadap kapal. Hei, kalau kamu masih di sini setelah kekacauan penghancuran bunker ini, tekan tombol suka. Itu satu-satunya yang meledak hari ini tanpa bikin tagihan belanjaan naik. Jika ingin update lebih dulu daripada pasar minyak, tekan subscribe dan aktifkan notifikasi. Kita lanjutkan. Untuk memahami mengapa pengebom bisa bebas beraksi, kamu perlu melihat secara luas asal mula konflik ini. Operation Epic Fury dimulai 28 Februari setelah intelijen AS Serikat dan Israel mendeteksi sinyal pertemuan pimpinan tinggi di Teheran. Presiden Trump memberi perintah terakhir sehari sebelumnya, lalu semuanya bergerak cepat. Puluhan pesawat dikerahkan dalam hitungan jam, didukung rudal jelajah dan senjata presisi. Target awalnya sederhana namun berani, menghabisi komando tertinggi dalam satu serangan. Dalam serangan pembuka itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas bersama beberapa tokoh senior seperti mantan Presiden Mahmud Ahmadinejad, Menteri Pertahanan, dan Kepala Angkatan Bersenjata. Jet Israel menyerang target mereka masing-masing, sementara rudal Tomahawk Amerika dan bom berpemandu menghantam lokasi penting di Teheran dan kota besar lain. Selain serangan fisik, serangan siber memutus internet dan sempat mengambil alih televisi negara, menimbulkan kebingungan di semua tingkat saat bom menghantam. Dalam 24 jam pertama, lebih dari 1.000 target berhasil dihantam. Sekarang jumlahnya naik hampir 10 kali lipat. Sistem pertahanan udara di Teheran dan kota lain dihancurkan lebih dulu, membuka jalan bagi serangan berikutnya. Baterai rudal, lokasi radar, dan pusat komando dilumpuhkan lebih awal. Fasilitas terkait nuklir yang sudah mengalami kerusakan tahun sebelumnya kembali diserang, dan pabrik-pabrik rudal yang memproduksi roket baru juga dihantam dengan keras. Iran merespons dengan cepat. Dalam hitungan jam, Iran meluncurkan operasi Janji Sejati 4, menembakkan lebih dari 1.200 rudal balistik dan mengirim sekitar 2.000 drone ke arah Israel dan pangkalan AS Serikat di seluruh wilayah, termasuk Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Hizbullah menambah serangan roket dari Lebanon. Beberapa senjata tersebut berhasil menembus dan menyebabkan kerusakan serta korban jiwa. Namun sebagian besar berhasil dicegat oleh sistem pertahanan berlapis yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Namun besarnya respons menunjukkan situasi bisa cepat meningkat. Iran menghabiskan porsi besar dari stok misilnya hanya dalam satu malam.
Setelah kejutan awal, kampanye berjalan dalam beberapa fase jelas. Minggu pertama fokus pada kepemimpinan dan pertahanan udara, bertujuan menyingkirkan pengambil keputusan utama dan melucuti sistem yang mengancam pesawat yang datang. Sistem rudal permukaan ke udara, termasuk yang diperoleh dari Rusia, dilacak dan dihancurkan satu persatu. Karena itu, misi berikutnya bisa kirim pesawat non-siluman lebih dalam ke wilayah udara Iran dengan risiko lebih kecil. Angkatan Laut Iran mengalami kerugian awal, termasuk fregat tenggelam, sehingga kemampuan respons mereka melemah. Pada minggu kedua, fokus bergeser. Fokus beralih ke stok rudal dan infrastruktur energi. Situs produksi rudal balistik baru diserang, sehingga memperlambat kemampuan Iran mengganti rudal yang telah diluncurkan. Fasilitas nuklir yang tersisa di tempat-tempat seperti Isfahan kembali diserang agar tak bisa segera diaktifkan. Sementara itu, Iran berupaya meningkatkan ketegangan dengan mencoba menutup Selat Hormuz. Ranjau laut dipasang, kapal diserang, dan sinyal GPS diganggu untuk mengacaukan navigasi. Namun, langkah ini juga punya dampak negatif. Tindakan itu justru menunjukkan lokasi pertahanan pantai Iran terkuat, sehingga lebih mudah jadi target. Pada minggu ketiga, sekitar pertengahan Maret, kampanye ini makin menyempit. Fokus segera beralih ke ancaman pesisir yang mengganggu pelayaran global. Itu sebabnya serangan bom penghancur bunker terjadi pada 17 Maret. Setiap fase kampanye saat itu melemahkan Iran dengan cara berbeda. Peluncuran rudal turun drastis karena pabrik rusak dan lokasi penyimpanan hancur. Komando dan kendali hancur akibat pemimpin disingkirkan dan pusat komunikasi diserang. Dampak ekonomi mulai terasa pada saat yang sama. Ekspor minyak dari terminal utama Iran melambat tajam, memutus sumber pendapatan utama pemerintah, dan dampaknya meluas keluar Iran. Pasar global bereaksi, rute kapal tanker berubah, dan harga pun naik. Tekanan semakin meluas ketika serangan Israel menghantam infrastruktur gas utama, termasuk Salt Pars, ladang besar yang dibagi dengan Qatar, dan memasok porsi besar gas alam dunia. Langkah itu kembali memicu ketegangan dan membawa kampanye ke titik ini. Setiap fase dibangun di atas sebelumnya, memperlemah pertahanan, mengurangi kemampuan dan membuka target utama. Saat pengebom menyerang situs rudal di pesisir, semua sudah dipersiapkan. Eskalasi yang terlihat mendadak sebenarnya hasil rangkaian terencana yang mengubah momentum awal menjadi tekanan berkelanjutan dan membentuk ulang medan perang. Banyaknya korban menunjukkan intensitas konflik ini. Di Iran, ribuan tentara tewas dan lebih banyak lagi terluka. Tapi bukan hanya manusia yang terdampak. Pabrik yang dulu memproduksi pengganti kini dihantam atau dihancurkan total. Jadi apapun yang hilang di medan perang tidak akan segera tergantikan. Amerika Serikat telah kehilangan 13 personel militer sejauh ini, termasuk kru dari pesawat pengisian bahan bakar KC-135 dan personel di pangkalan yang terkena serangan saat pembalasan Iran. Israel juga terkena serangan dengan puluhan korban sipil dan militer akibat rudal. Negara-negara Teluk Tetangga juga melaporkan kerusakan akibat ledakan yang meleset. Dampak kemanusiaan meluas dan memengaruhi semua orang dengan berbagai cara. Perang udara juga berlangsung sangat intens. Iran mengklaim telah menembak F-35 Lightning II AS Serikat, memaksanya mendarat darurat di pangkalan AS Serikat terdekat. Washington belum mengonfirmasi bahwa pesawat itu benar-benar ditembak jatuh, namun klaim ini menunjukkan sengitnya perebutan udara dan pesawat tercanggih pun tidak kebal. Baiklah, mari mundur sejenak. Polanya sudah jelas. Iran kehilangan personel, peralatan, dan infrastruktur lebih cepat dari kemampuannya pulih, sementara kerugian Amerika dan sekutunya jauh lebih kecil. Setiap bunker runtuh dan lokasi bawah tanah hancur, melemahkan respons Teheran dan meningkatkan tekanan. Sementara itu, operasi Amerika Serikat nyaris tidak melambat. Kampanye pengeboman memadukan siluman, kecepatan, dan daya tahan untuk menyerang target bawah tanah tanpa perlu serangan darat berisiko. Setiap misi melanjutkan misi sebelumnya, mengupas pertahanan Iran yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Namun kekuatan udara hanya sebagian dari keseluruhan. A-10 Warthog dan helikopter Apache berpatroli di selat, menghancurkan drone, kapal serang cepat, dan ranjau yang tak terjangkau pembom besar. Terbang rendah di atas air, mereka memberi kapal angkatan laut kemampuan pengintaian dan daya tembak tambahan di titik yang paling dibutuhkan. Pengerahan pasukan darat belum dipertimbangkan saat ini, meski opsi itu tersedia jika Teheran melakukan upaya terakhir. Kampanye ini bukan sekedar pengeboman, tapi upaya terkoordinasi berlapis yang mengendalikan setiap aspek pertempuran. Pesawat siluman menyerang target tersulit lebih dulu. Pembom cepat memperlebar celah, lalu aset jarak jauh menghancurkan sisanya. Setiap serangan udara mengirim pesan serupa. AS mengambil alih kendali, keunggulan Iran memudar, dan keseimbangan kekuatan bergeser akibat tekanan terus-menerus. Apakah Iran diam saja menghadapi serangan ini? Tentu tidak.
Di Iran, reaksi terhadap serangan bunker buster baru sangat keras dan penuh kemarahan. Televisi pemerintah dan Garda Revolusi berupaya mengecilkan kerusakan dengan mengklaim lokasi bawah tanah sebagian besar kosong, atau pertahanan udara Iran berhasil membatasi dampaknya. Iran mengancam akan meningkatkan gangguan, termasuk menargetkan fasilitas energi di negara tetangga seperti pusat Ras Laffan di Qatar. Di sisi lain, para pemimpin Pentagon terus terang soal kemajuan yang telah dicapai. Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Jenderal Dan Kane menyatakan kampanye ini menang meyakinkan dan akan segera meluncurkan paket serangan terbesar. Serangan balistik dan drone Iran turun 90% setelah pabrik dan lokasi peluncurannya hancur. Serangan konsisten ini menekan dan menunjukkan ke dunia bahwa Amerika Serikat masih unggul. Pemimpin tertinggi baru, Mujtaba Khamenei, mengambil sikap jauh lebih keras dalam pernyataan besar pertamanya sejak berkuasa. Dia bersumpah membalas dendam atas darah mereka yang terbunuh, berjanji menutup Selat Hormuz selama mungkin, dan memperingatkan semua pangkalan Amerika di wilayah itu akan diserang jika tetap beroperasi. Pesan dari Teheran menyebut perang ini sebagai agresi Amerika dan Israel terhadap rakyat Iran. Mereka menyebut pengeboman bunker buster sebagai bagian dari rencana menghancurkan pertahanan Iran. IRGC secara terbuka menyatakan akan memakai sisa pasukannya untuk respons asimetris. Itu mencakup serangan drone berkelompok, ranjau di jalur pelayaran, atau mengaktifkan kelompok proksi di negara lain untuk menyerang target Amerika dan sekutunya. Di saat yang sama, rakyat Iran merasakan penderitaan ekonomi. Penjualan minyak terhenti dan harga barang pokok naik cepat, memicu frustrasi di balik sikap keras pemerintah. Di dalam Iran, kekacauan jauh lebih parah daripada yang diakui siapapun di televisi pemerintah. Orang-orang biasa melihat kenyataan itu setiap hari. Pemadaman listrik makin lama, harga roti naik dari bulan lalu, rumah sakit kekurangan obat, dan perayaan Aid sepi karena jam malam. Anak muda yang dulu diam, kini mulai membicarakan para pemimpin yang membawa mereka ke kekacauan ini. Kaum garis keras dan IRGC mendorong lebih banyak serangan. Keluarga hanya ingin bom berhenti agar bisa memberi makan anak-anak. Rezim yang dulu berkuasa dengan rasa takut kini kesulitan mengendalikan jalanannya. Retakan internal bisa menghancurkan pemerintahan lebih cepat daripada bom. Kaum garis keras tetap setia, tapi sebagian besar warga hanya ingin pengeboman berakhir. Dengan kampanye yang masih terus berjalan, pertanyaan besar yang ditanyakan semua orang adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Amerika Serikat mungkin akan meningkatkan tekanan pada sisa infrastruktur minyak dan gas Iran jika selat itu tak segera dibuka. Washington telah memberi petunjuk bahwa target seperti itu bisa diserang jika pengiriman masih terblokir. Iran masih punya beberapa rudal dan drone dan bisa saja mencoba satu gelombang serangan besar lagi ke pangkalan Amerika atau kota Israel untuk menunjukkan mereka belum menyerah. Kelompok proksi mereka di Irak, Yaman, dan Lebanon mungkin juga akan mencoba meningkatkan aksi mereka, meskipun banyak dari kelompok-kelompok itu juga telah dilemahkan. Jalur lain bisa berupa pembicaraan diplomatik secara diam-diam melalui negara ketiga untuk mencari semacam jeda dalam pertempuran. Kedua pihak telah mengalami kerugian, dan pada titik tertentu, biaya yang ditanggung bisa mendorong mereka menuju negosiasi. Perang ini membuktikan efektivitas bom penghancur bunker modern dan operasi pengeboman terkoordinasi pada target yang terkubur sangat dalam. Program rudal Iran dan aktivitas nuklir rahasia lainnya telah mengalami kerusakan serius yang akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dibangun kembali. Keseimbangan kekuatan di kawasan berubah, pengaruh Iran kemungkinan akan jauh berkurang setelah situasi tenang. Konflik ini mengingatkan semua orang akan bahaya jalur pelayaran sempit seperti Selat Hormuz bagi dunia. Pola yang dimulai dengan serangan terhadap pimpinan pada akhir Februari terus berlanjut hingga operasi saat ini di sepanjang pantai, selangkah demi selangkah dengan hati-hati. Bom penembus bunker 5.000 pon hanyalah langkah terbaru dalam gambaran yang jauh lebih besar. Beberapa hari dan minggu ke depan akan menentukan apakah konflik ini mereda atau meluas. Sementara itu, pesawat pengebom masih beroperasi. Harga tetap tinggi dan dunia menahan napas untuk melihat bagaimana semuanya akan berakhir. Jika Anda ingin tetap mengikuti perkembangan selanjutnya, tekan suka jika ini membuat Anda tetap terpaku. Berlangganan agar tidak ketinggalan pembaruan. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap waspada.